Tuhan Yesus, hanya Engkau yang boleh bertata dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Bagi yang siap untuk menyambut firman Tuhan, boleh katakan, amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara, selamat malam. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya lihat begitu bersemangat saudara-saudara. Mumpung tahun yang baru saudara, saya mungkin encourage kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, agar kita ikut ibadah dengan rutin. Ya, mungkin yang tahun lalu kita masih bolong-bolong, tapi tahun ini Bapak Ibu sekalian, ayo kita semangat ya. Karena kita nggak tahu kejadian apa yang akan menimpa kita tahun ini, tapi kita percaya dengan penyertaan Tuhan, maka kita yakin dan aman saudara sekalian. Ya, minimal kita sudah ada keselamatan di tangan kita. Itu yang kita mau aminkan di dalam hidup ini Tuhan, saudara-saudara sekalian. Saudara, hari ini kita akan bicara seperti kelanjutan daripada tema tahun ini Bapak Ibu sekalian, yaitu paradigma yang baru. Cara berpikir yang baru, pola berpikir yang baru Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini kita mau bicara mengenai bagaimana sih kita bisa membentuk atau mentransformasi pikiran kita menjadi pikiran yang baru. Jadi pikiran kita nggak itu melulu, pikiran kita nggak salah melulu, pikiran kita nggak buntu melulu, tetapi kita memiliki terobosan. Nah, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu sekalian ya. Sebelumnya kita akan baca satu perikop, saudara-saudara sekalian ya. Perikop ini berasal dari Kolose, ya, Kolose 5. Bapak Ibu mungkin boleh buka Alkitabnya, Kolose 3 ayat 5 sampai 10 Bapak Ibu sekalian ya. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Ya, saya buka. Ya, saudara-saudara boleh tandai di Alkitab saudara ya. Kolose 3 ayat 5 sampai 10 saja ya. Ya, kita baca bersama-sama ya, karena kita percaya setiap pendengaran akan firman Tuhan akan jadi iman. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata yang kotor keluar dari mulutmu. Dan jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara sekalian, ini adalah message yang sangat kuat untuk kita awal tahun ini. Karena saya mau mengatakan kepada saudara bahwa tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau kita melihat situasi yang sulit, pasti pola pikir kita apa saudara sekalian? Aduh, susah nih, nggak mungkin berhasil nih, gua bakal gagal tahun ini, tidak mungkin sukses nih, waduh banyak rintangan, aduh gimana ya bisa lewat atau enggak, khawatir, takut, kecewa. Saudara-saudara sekalian, tapi kita mau berubah paradigma kita supaya kita bisa berpikir yang lebih jernih. Nah saudara, di Kolose 3:9-10 dikatakan demikian, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ketika kita terima Yesus, kita sudah menanggalkan manusia lama kita dan kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saudara, kita ini sudah terima Yesus. Ketika kita terima Yesus, hidup saudara dan saya berubah. Ketika kita pertama kali terima Yesus, dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, hidup kita totally berubah. Karena apa? Tuhan memberikan lembaran baru dalam hidupmu. Tidak peduli berapa kelam masa lalumu, Tuhan mengampuni dan Tuhan berikan masa depan yang baru bagi engkau. Mulai hari itu, kau mulai mencatat sesuatu yang baru di lembaran yang putih yang belum ada nodanya, itulah kau mulai mencatat. Bagaimana dengan kehidupan kita setelah itu kalau kita jatuh dalam dosa? Ketika Yesus sudah mati untuk kita Bapak Ibu sekalian, pengorbanan Yesus itu cukup untuk mengampuni kita, asalkan saudara sekalian kita sadar bahwa kita telah jatuh dalam dosa dan kita tidak lagi bergumul di dalam dosa, tidak lagi berdiam di dalam dosa Bapak Ibu sekalian. Banyakkan orang Kristen itu salah berpikir. Sekali selamat tetap selamat. Artinya apa? Kalau saya terima Kristus, terserah saya mau berbuat dosa, mau berbuat jahat, itu nggak ada masalah. Saya tetap selamat. Itu yang salah Bapak Ibu sekalian. Karena Alkitab tidak mencatat bahwa sekali selamat tetap selamat dalam tanda kutip Bapak Ibu sekalian. Ketika kita terus berbuat dosa, kita akan tetap masuk surga. Bahkan Yesus berkata apa? Barang siapa yang berkata Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Allah, maka tidak ada di dalam kerajaan Allah. Karena orang yang masuk kerajaan Allah cuma satu, orang yang melakukan kehendak Bapa.
Kalau kita berbuat dosa, walaupun kita agamanya Kristen, walaupun kita bilang kita ini pengikut Kristus, orang juga nggak akan percaya. Kok Kristus, pengikut Tuhan itu modelnya kayak begini ya? Kok pengikut Kristus itu kok orangnya jahat ya? Orangnya suka memfitnah, orangnya suka menusuk dari belakang, kok suka ngutang, kalau ngutang nggak pernah mau bayar. Saudara, itu karakter yang bukan pengikut Kristus. Kalau kita bilang kita pengikut Kristus, minimal ada mirip-miripnya, saudara. Betul nggak? Kalau kita bilang kita anak Allah, kita harus mimik, kita harus sama serupa dengan Bapa kita. Contoh, saudara, kita dilahirkan oleh papa mama kita, betul? Ketika papa mama kita di rumah, dia orang baik, dia orang ramah, dia orang yang rendah hati. Tapi anaknya di luar, dia sombong, dia belaga jadi orang kaya, dia suka menindas orang, dia suka menjelek-jelekan orang. Orang pasti bilang, ini anak buah jatuh jauh dari pohonnya. Karena kalau pohonnya bagus, pohonnya baik, buahnya pasti baik. Pasti baik. Jadi orang nggak percaya, nggak mungkin ini anak pungut katanya nih. Anak pungut kalau nggak mungkin anak adopsi atau anak tetangga mungkin. Ya benar nggak, saudara? Oleh karena itu, ini harus benar-benar dicamkan baik-baik. Kalau kita mau dikatakan sebagai pengikut Kristus, saudara dan saya harus berubah. Dimulai dari mana? Dimulai dari pikiran kita. Karena pikiran kita akan membawa kita untuk mencapai tujuan kita. Tadi pagi saya bicara mengenai paradigma yang baru dalam menentukan tujuan hidup yang benar. Karena kita ini sering salah tujuan hidup, saudara. Bahkan barangkali banyak dari kita tidak punya tujuan hidup sampai hari ini. Saya mengalir aja, Pak, seperti sungai mengalir. Kalau ke kiri, kalau ke kanan, ke kanan. Yang penting saya orang Kristen. Orang Kristen nggak boleh begitu, Bapak Ibu sekalian. Orang Kristen itu punya tujuan. Hidupnya harus ada tujuan. Kalau hidupnya nggak punya tujuan, berarti bukan pengikut Kristus. Kristus itu jelas tujuannya apa, saudara. Dia datang ke dunia, dia punya misi, dia punya visi. Dan akhirnya dia pun punya misi, yaitu menyediakan tempat tinggal bagi kita agar kita hidup bersama-sama dengan dia. Itu misinya dia. Dan itu pun akan menjadi misi kita, menjadi tujuan hidup kita. Selama kita ada di dunia, kita fokusnya bagaimana kita bisa ikut bersama-sama, hidup bersama dengan Yesus di sorga. Jadi saudara, kalau orang Kristen dibilang mengalir aja, itu nggak benar. Berarti orang itu malas, saudara. Orang itu tidak mau berjuang, orang itu tidak mau berpikir, menggunakan logikanya, menggunakan kepintarannya, menggunakan pengertiannya, menggunakan hikmatnya yang diberikan Tuhan. Maunya cuma nyantai aja lah, nanti Tuhan bilang saya ke kiri. Kalau kita bisa dengar suara Tuhan. Berapa banyak di sini yang bisa dengar suara Tuhan secara audible? Nggak banyak, saudara. Karena itu butuh ada karunia khusus. Jadi jangan berpikir bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan. Nah, saudara, hati-hati di situ. Nah, hari ini kita mau belajar, kenapa kita butuh cara berpikir yang baru, saudara? Kenapa kita perlu mentransformasi pikiran kita? Yang pertama, pikiran kita ini sudah banyak terdistorsi, benar nggak, saudara? Pikiran ini kadang-kadang sudah banyak menyimpang dari kehendak Allah. Nah, itu kenapa kita perlu fine-tune, men-setting ulang pikiran kita. Perlu mentransformasi pikiran kita. Pikiran kita ini sudah terlalu banyak ternoda dengan keadaan-keadaan sekitar kita. Kalau kita lihat teman-teman kita pada sakit, waduh, jangan-jangan gue juga sakit nih. Hati-hati nih, waduh, beli paracetamol. Saudara bisa lihat di Filipina. Paracetamol habis, saudara. Seperti kacang goreng. Memang orang makan paracetamol seperti makan kacang goreng. Ya kan? Kacang goreng mah enak, saudara. Ini kan obat. Betul nggak? Itu sampai di shelf-nya Merkuri semuanya habis. Bahkan sampai dijatahin, saudara. Hanya boleh beli 1 strip. Wow, saya bilang, kenapa harus seperti itu? Itulah pikiran kita sudah terdistorsi. Pikiran kita sudah ternoda dengan apa? Ketakutan, kekhawatiran. Loh, kita nggak kenapa-napa kok, kita punya Tuhan kok, bukannya berarti kita menantang Tuhan, saudara. Enggak. Tapi kita sebagai orang percaya, kita juga harus punya iman dong. Ya kalau memang kita harus kena penyakit COVID, seperti anak dan istri saya waktu itu, saudara sekalian. Ya kita berdoa, Tuhan pasti sembuhkan. Kita melakukan proteksi dari melakukan apa yang dokter sarankan, ya kita istirahat, kita minum vitamin D, kita minum vitamin B. Sebenarnya orang sakit COVID, saudara sekalian, nggak perlu sampai borong paracetamol. Ya apakah satu keluarga itu akan sakit semua? Ya kita memang nggak tahu sih. Tetapi bukan berarti kita juga mengorbankan orang lain yang memang benar-benar butuh. Inilah pikiran kita kadang-kala terdistorsi seperti itu. Kedua, pikiran kita fokusnya hanya jalan pintas. Jadi banyak hal akhir-akhir ini, tahun 2021, 2022, bahkan tahun 2020, saudara. Pikiran kita fokusnya jalan pintas. Benar nggak, saudara? Saya pun demikian. Waduh, yang pengen cepet nih gimana sukses ini? Yang pengen kaya cepet gimana nih sukses ini? Ya, pokoknya kita nyari jalan pintas. Nah, saudara, ketika Tuhan senang proses dan pikiran kita senang jalan pintas, berarti sudah nggak tune sama Tuhan, sudah nggak selaras sama Tuhan. Oleh karena itu kita perlu transform pikiran kita bahwa kita harus melihat bahwa satu kejadian itu nggak ada yang instan.
Nah, ini harus kita pikirkan baik-baik. Yang ketiga, saudara, pikiran kita sudah lagi nggak seimbang antara yang jasmani dengan rohani. Kita lebih banyak memikirkan yang jasmani. Coba saudara, ketika saudara bangun pagi, apa yang saudara pikirkan? Aduh, aku ingin pergi ke surga. Aku ingin hidup bersama dengan Yesus. Aku ingin melakukan kehendak Yesus hari ini. Semoga hari ini aku bisa secara spiritual growth. Apakah ada berpikir seperti itu, saudara? Waduh, hari ini ada report belum selesai. Hari ini, aduh Tuhan, hari ini ada meetingnya meeting besar. Aduh, hari ini ada presentasi. Aduh, gimana ya Tuhan ya? Aduh, hari ini mau makan apa ya? Aduh, gaji belum keluar. Aduh, hari ini aku dipecat dari pekerjaan. Saudara, pikiran kita sudah mulai nggak seimbang antara yang keinginan duniawi dengan keinginan yang rohani. Oleh karena itu, saudara, kita perlu ada transformasi cara berpikir sebagai seorang Kristen. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, pikiran kita kadang-kadang buntu dan tidak ada terobosan. Betul nggak, saudara? Kita ini mandek kadang-kadang. Aduh, gue udah bingung nih mau ngakukan apa lagi. Keadaannya udah kayak begini, udah berat, udah susah, aduh Tuhan, udah nggak sanggup deh. Saudara, ini pikiran kita banyak sekali buntu akhir-akhir ini. Saya pun banyak dalam pekerjaan saya, aduh gimana ya Tuhan? Ini jalan keluarnya apa ya? Kok begini ya? Kok baru mau maju, kok tiba-tiba lockdown lagi? Saudara, berapa waktu belakangan ini, saudara, saya juga dikagetkan. Waktu saya masuk, awal tahun saudara sekalian ya, tiba-tiba karyawan saya 3 keluar, saudara. Ini semua salesman saya yang paling oke gitu loh. Saya juga kaget, waduh, 3-3-nya keluar dalam waktu bersamaan. Wow, saya bilang ini luar biasa. Ya, tahun yang baru ada sesuatu kejutan yang baru dari Tuhan. Tapi kita imani, saudara. Ya, saya diskusi sama istri menguatkan, tenang aja Pi, nanti juga pasti ada gantinya. Karena Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita. Benar, saudara sekalian. Ya, kadang-kadang kita tuh udah lihat masalah, kita stuck buntu. Kita nggak tahu harus ngapain. Nah, oleh karena itu kita perlu ada paradigma berpikir yang baru. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa memiliki banyak terobosan dalam hidup kita. Baik itu kita dalam bisnis kita, baik itu di dalam hubungan dengan keluarga, baik itu di dalam kuliah kita, sekolah kita, maupun di dalam pelayanan kita, di dalam bidang apapun, saudara sekalian. Kita nggak boleh stuck. Saudara pernah dengar Home of My Cheese ya? Saya sering sekali ngomong, karena ini bagus sekali. Saudara boleh lihat di YouTube Home of My Cheese, di situ ada animasinya. Ya, saudara kalau lagi lemah, boleh dengarkan itu lagi, saudara. Jadi kalau Home of My Cheese itu menjelaskan apa? Hidup ini berubah, hidup ini selalu ada perubahan. Kau jangan mengharapkan bahwa hidup ini stagnan, dan hidup yang kau alami dulu mungkin dalam kesuksesan, dalam kehebatan, dalam meraih kemenangan, belum tentu terjadi lagi di masa depan, dan kau harus siap akan hal itu. Apa yang kau sukses di dalam masa lalu 2020, 2021 belum tentu sukses di tahun 2022. Oleh karena itu kamu harus berubah. Supaya apa? Supaya kesuksesanmu itu dia berhenti, terus sukses, terus continue, terus sustain gitu, saudara, bertahan terus. Nah, oleh karena itu kita perlu berubah. Oleh karena itu di dalam cerita itu dikatakan, ya ada 2 orang, yang satu sedang mencari keju, saudara sekalian. Ya, jadi bicaranya tuh keju. Ya, satu ini keju, dan ada juga yang lawannya itu adalah tikus. Tikus ini menggunakan inisiatif atau menggunakan insting. Ketika kejunya sudah mulai habis, dia cari keju yang baru gitu loh. Tapi kalau manusia itu kan enggak. Ya, kita santai ketika kita sedang sukses, ketika kita sedang ada di atas, kita santai, kita nggak peduli dengan keadaan sekitar kita menikmati apa yang Tuhan berikan, berkat-berkat Tuhan. Tapi ketika berkat-berkat itu mungkin ya, tanda kutip, sudah mulai menurun, kita baru panik, waduh, kok pekerjaanku kira-kira kok udah berat ya, bisnisku udah mulai berat ya, harus gimana lagi nih ya, apa yang aku lakukan dulu nggak seberhasil sekarang, terus harus gimana lagi ya. Bahkan di dalam tahun 2020-2021, banyak bisnis yang bangkrut, saudara. Banyak bisnis juga yang hidup. Ya, seperti apa? Seperti telemedicine, kemudian online bisnis itu mulai berjamuran. Bahkan dulu contohnya kalau saudara ke Indonesia, saudara ke Jakarta, saudara tahu Mangga 2 itu udah pastilah ibu-ibu ini atau wanita-wanita ini suka ke Mangga 2. Ya, kalau udah Mangga 2, istri saya, saudara, itu dari pagi sampai sore, saudara. Itu baru keluar itu sampai tutup lagi, saudara. Dari buka pintu sampai tutup lagi. Kenapa begitu ramai, saudara? Coba saudara sekarang ke Mangga 2. Sepi, saudara. Sepi. Jadi saya juga bingung, kenapa bisa begitu tiba-tiba drastis dalam waktu cuma 3 tahun. Apapun bisa terjadi, saudara. Kalau toko-toko di Mangga 2 itu nggak mau berubah online, dia nggak mungkin survive, saudara sekalian. Ya, beberapa mereka sudah cukup pintar, mereka langsung ganti online. Walaupun kadang susah diganti online. Online masih bisa beli baju, masih bisa beli hal-hal yang lain di online, saudara. Nah, oleh karena itu kita perlu ada terobosan di dalam pikiran kita. Nah, kita harus cara berpikir kita harus berubah. Nah, saudara, ada 4 langkah transformasi pola berpikir yang baru yang saya catat di sini. Ini pola berpikir baru ini bukan cara dunia ya, saudara. Saya ingin berpikir ini adalah pola berpikir paradigma yang baru sebagai kita orang Kristen. Yang pertama, saudara sekalian,
Ya, berjuang untuk menahan dan mematikan keinginan duniawi. Kolose 3 ayat 5 dikatakan demikian. Karena itu, matikanlah segala dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Di bawahnya ada marah, geram, fitnah, dan segala macam. Saudara, ini menarik kita ke bawah, bukan menarik kita ke atas. Ingat baik-baik, saudara. Keinginan duniawi menarik kita ke bawah, sehingga pola pikir kita hanya segaris atau hanya setipe, saudara. Yaitu apa? Yaitu perut. Yaitu jasmani. Saudara, keinginan duniawi itu semuanya sama. Kenikmatan hidup, ya semua kenikmatan kenyamanan hidup atau apapun yang saudara rasakan sekarang. Mungkin saudara punya rumah besar, saudara punya mobil mewah, saudara punya villa, saudara bisa jalan kemana-mana sesuai dengan saudara mau, saudara punya kekayaan yang mungkin cukup sampai 7 turunan. Ini adalah sesuatu yang duniawi, saudara. Ya, saat ini kita nikmati dan kita kejar. Memang kita nggak salah kejar sesuatu materi duniawi karena kita masih hidup di dunia ini, saudara. Kalau kita nggak mengejar dunia, kita makannya gimana, saudara? Betul? Ini sesuatu yang lumrah memang. Tetapi, saudara, banyak orang saat ini fokus kepada keinginan duniawi. Makanya tadi saya katakan, kenapa kita harus berubah pola pikir kita? Karena sudah mulai nggak seimbang. Apalagi masa-masa krisis. Orang lebih memikirkan perut dibandingkan dengan rohani. Oleh karena itu, saudara, tadi pagi saya mengatakan, bahwa hidup kita ini harus ingat baik-baik, hidup kita ini bukan milik kita lagi loh. Kalau hidup ini milik kita lagi, kau mau melakukan apa, udah gak ada yang peduli. Tapi hidup kita ini milik Tuhan. Ketika kau terima Yesus, ketika kau mati bersama dengan Yesus dan bangkit bersama dengan Yesus, hidup ini jadi milik Tuhan. Jadi kita tidak lagi punya hak loh, saudara. Hak saudara hilang di mana? Ketika saudara menentukan pilihan, saya mau ikut Kristus atau tidak, hak kita sudah hilang. Ketika kita bilang, kita ikut Kristus, di situ timbul kewajiban. Kewajiban apa? Menjadi anak Allah. Kewajiban apa? Untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kewajiban apa? Untuk melakukan kehendak Allah. Karena di situ timbul kewajiban. Hak kita sudah kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ikut Engkau karena aku percaya di dalam Engkau ada keselamatan. Ketika kita bilang itu hak kita, saudara, kita boleh terima Tuhan. Dan setelah itu kita terima kewajiban. Ya, kita butuh tanggung jawab untuk menjalankan keselamatan kita. Nah, saudara, kalau kita nggak mematikan keinginan duniawi, saya percaya, saudara, pola pikir kita nggak akan berubah. Pola pikir kita hanya itu saja. Ketika kita bangun, kita khawatir, aduh gimana gue makan ya, aduh gimana bisnis gue ya, aduh gimana pekerjaan saya, aduh gimana ya sekolah saya ya. Oleh karena itu, saudara, kita ada perlu peralihan fokus daripada keinginan atau kenikmatan duniawi menjadi keinginan yang dipimpin oleh Roh. Oleh karena itu, tadi pagi saya katakan, fokus yang kedua adalah apa? Mengarahkan segala pikiran kita untuk surga, saudara. Jadi carilah perkara-perkara di atas. Memang ini nggak mudah, memang ini abstrak loh. Perkara di surga, perkara yang seperti apa, Pastor? Memang abstrak. Nggak ada sesuatu yang tidak abstrak berhubungan dengan surga, karena kita nggak melihat surga, saudara. Kita nggak melihat Tuhan Yesus, tapi kita bisa merasakan. Ini sesuatu yang abstrak. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus itu ada. Dan kita juga harus percaya kalau Tuhan Yesus ada, surga juga ada, saudara. Amin. Kalau surga nggak ada, buat apa kita susah-susah, saudara, ikut Yesus? Buat apa kita berjuang untuk menahan keinginan kita yang duniawi? Kalau kita nggak ada tempat di surga, buat apa, saudara? Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa Tuhan telah menyediakan tempat yang baik di surga. Oleh karena itu, satu hal yang penting adalah cara paradigma kita. Kita nggak boleh ter-drag down atau tidak boleh terseret oleh keinginan duniawi. Kita harus berusaha menahan dan mematikan keinginan duniawi. Ini kata Paulus. Karena Paulus sudah mengerti banget. Banyak orang yang murtad di pelayanan karena keinginan duniawi, saudara sekalian. Banyak orang yang mungkin lari dari pelayanan atau lari dari pekerjaan yang baik karena keinginan duniawi. Atau banyak orang yang rumah tangganya sudah baik karena keinginan seksual, karena keinginan perzinahan, akhirnya dia meninggalkan keluarganya. Ada orang, saudara sekalian, yang mungkin karena keinginan duniawi, karena ingin kekayaan lebih, saudara sekalian, dia meninggalkan jabatannya sebagai dokter atau sebagai guru. Nah, saudara, inilah hal-hal yang membuat kita tertarik atau terhisap, saudara, di dalam keinginan-keinginan yang membawa kita kepada maut. Banyak orang Kristen yang seperti ini, saudara sekalian. Akhir-akhir ini bukan lebih banyak sekali. Orang sudah mulai kehilangan kasih, orang sudah mulai tidak taat, orang sudah mulai tidak mengingkari ibadahnya. Dia ikut ibadah, tetapi dia mengingkari kuasa ibadah itu sendiri, saudara sekalian. Jadi dia lihat, dia berdoa, dia memuji, dia menyembah, tapi dia nggak menganggap bahwa itu ada kuasanya. Sebagai satu rutinitas biasa. Nah, saya bilang, pikiran kita sudah terdistorsi oleh keinginan duniawi lebih daripada keinginan rohani. Inilah yang harus kita rubah. Pertama adalah mematikan keinginan duniawi. Kedua, saudara, kalau kita tidak mematikan keinginan duniawi, kita nggak akan berjaga-jaga dan waspada. Ingat baik-baik, saudara sekalian, berjaga-jaga waspada ini Tuhan Yesus sudah katakan ke murid-murid.
Hei, ingat ya, berjaga-jagalah dan waspadalah, karena daging itu lemah, tetapi roh itu penurut. Yuk, Tuhan Yesus sudah tahu, ketika dia mati dan bangkit dan dan lepas dari murid-muridnya, murid-muridnya kan banyak tantangan, banyak cobaan. Oleh karena itu dia kata berjaga-jagalah dan waspadalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa, karena kau tidak kuat kalau kau tidak bersama dengan Tuhan. Saudara, pada satu hari ada seorang pilot, saudara sekalian. Pilot ini menerbangkan pesawat kargo. Pesawatnya nggak besar, tapi kecil, saudara. Dia menerbangkan seorang diri. Tanpa disadari, saudara, tiba-tiba ada seekor tikus yang masuk. Mungkin tikus itu masuk gara-gara dia mungkin bawa kargo. Kargo ini mencium makanan, saudara sekalian. Mungkin makanan kaleng, makanan-makanan yang lain. Sehingga tikus itu masuk. Nah, ketika dia mengendarai pesawatnya, saudara sekalian, ketika dia di dalam kokpit, dia sedang menerbangkan pesawatnya, dia mendengar suara tikus itu sedang menggerogoti makanan. Waduh, dia kaget, saudara sekalian. Saya seorang diri, nggak ada yang bisa bantu saya. Kalau dia sampai makan kabel-kabel, wah ini saya bisa jatuh ini, bisa mati ini. Waduh, dia panik, saudara sekalian, karena perjalanan masih cukup jauh. Ya, dia khawatir. Waduh, saya apakah bisa sampai ya? Dia tahu ini suara tikus ini sedang menggerogoti makannya kencang sekali, saudara. Dia dengar. Akhirnya dia dalam keadaan panik, dia masih ingat satu hal. Di dalam sekolah waktu SMA dikatakan bahwa tikus tidak bisa bertahan dalam ketinggian. Akhirnya saudara dia tarik itu pedalnya, saudara, dia naik sampai ke paling tinggi, saudara sekalian. Akhirnya dia tidak lagi dengar suara tikus itu. Sampai dia turun, saudara sekalian, dia cek ternyata tikusnya sudah mati, saudara, di belakang kokpit. Ya saudara, bukankah dalam hidup kita itu banyak tikus-tikus yang seperti ini, saudara? Tikus yang menggerogoti pernikahan kita, tikus yang menggerogoti iman kita, tikus yang menggerogoti mungkin kepercayaan kita kepada Tuhan, tikus yang menggerogoti kekudusan kita, tikus yang menggerogoti kebenaran kita, saudara sekalian. Tetapi caranya gimana? Caranya adalah kita naik tinggi dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka tikus-tikus itu akan mati, saudara sekalian. Oleh karena itu, Tuhan berkata berjaga-jagalah dan berdoalah. Artinya apa? Selalu dekat intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya tikus-tikus ini tidak lagi menggerogoti hidup kita, kebenaran kita, kekudusan kita, dan kehidupan kita yang lain. Oleh karena itu, saudara sekalian, tidak ada cara lain selain lebih dekat pada Tuhan, mematikan keinginan-keinginan duniawi, lebih fokus pada keinginan-keinginan rohani, saudara sekalian. Belajar kita untuk menahan dan mengurangi. Mungkin nggak gampang untuk mematikan. Wah, hari ini saya besok nggak melakukan ini lagi, saya nggak melakukan ini lagi, saya stop langsung 100%. Kadang-kala itu sulit, saudara sekalian. Walaupun pasti ada mujizat ketika kita ada willingness untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Tapi kita belajar untuk menahan dan mengurangi, baru bisa kita mematikan segala keinginan itu, saudara sekalian. Kita butuh proses, kita percaya Tuhan juga tahu kita semua butuh proses. Tetapi dengan adanya keinginan kuat untuk berubah, maka kita akan ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, yang kedua, kita harus belajar untuk melepaskan. Ya, Kolose 3:8, tetapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kenapa, saudara? Hal-hal yang buruk ini sulit sekali untuk dilepaskan. Karena itu sudah melekat, saudara sekalian. Seperti halnya seorang pria dengan perempuan cabul, saudara sekalian. Nggak gampang untuk melepaskan keterikatan itu. Ketika dia intim dengan perempuan cabul, itu sudah jadi satu daging. Makanya dua orang menjadi satu daging, saudara. Sehingga sulit untuk dilepaskan. Begitu pula dengan keinginan-keinginan duniawi. Dengan dosa, saudara sekalian. Nggak gampang. Oleh karena itu kita harus bisa memilih mana kehendak Tuhan dan mana yang harus kita lepaskan. Saudara, nggak gampang melepaskan, betul? Ya, kemarin kita banyak diskusi dengan belajar melepaskan. Hal yang paling sulit di dalam hidup kita. Nggak gampang, saudara sekalian, belajar melepaskan ini. Apalagi itu sudah mengakar di dalam hidup kita. Pada satu hari dia lakukan tes, saudara sekalian. Saya masih ingat. Ada seekor monyet, saudara. Di dalam toples ada kacang. Ya, di penelitian ini dia mau lihat, saudara sekalian, bagaimana nih IQ daripada monyet ini, saudara, untuk mengambil kacang. Ya, pertama, saudara, dia kasih toples dengan kacang yang cukup banyak dan ada monyet di situ. Dan pertama kali monyet baru ngambil satu, saudara. Dia ambil satu, dia makan, dibuka. Kedua, dia ambil dua, dia makan, dibuka. Ketiga, saudara, dia coba untuk mengambil lebih banyak. Dia nggak bisa keluar tangannya. Waduh, dia berontak, saudara sekalian. Dia banting-banting itu toples, saudara. Untung dari plastik, nggak pecah, saudara. Dia banting-banting, dia nggak bisa lepasin tangannya, saudara. Kenapa? Karena di tangannya ada 3 kacang. Nggak bisa keluar dari mulut toples, saudara sekalian. Itu sampai membanting, sampai monyet itu mengerang-ngerang, saudara sekalian. Dia ingin keluarkan itu, saudara. Tapi dia ingin keluarkan tangannya, tapi dia nggak mau melepaskan kacang itu. Akhirnya apa, saudara sekalian?
Dibantulah dengan profesornya, ditepis tangannya saudara, dia lepaskan tangannya baru bisa keluar. Saudara, ini ilustrasi singkat. Tapi begitulah kehidupan manusia, benar nggak saudara? Kita berusaha untuk menarik semua apa yang bisa kita dapatkan, tapi akhirnya tangan kita nggak bisa keluar. Kita terlalu greedy, kita terlalu rakus, kita terlalu berambisi, saudara sekalian. Sehingga apa? Sehingga Tuhan bilang apa? Lepaskan. Nggak mau Tuhan. Lepaskan, kalau nggak tanganmu nggak bisa lepas. Nggak bisa Tuhan, aku mau ini, aku mau ini. Padahal Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik dalam hidup kita, saudara. Tapi kita nggak belajar melepaskan. Memang belajar melepaskan ini nggak pernah mudah, saudara sekalian. Kita harus belajar untuk memandang alternatif dari sudut pandang Tuhan. Kadang-kadang ketika Tuhan bilang, ini bukan jalanmu. Waduh, kelihatannya tuh berat sekali. Saudara, saya berapa kali Tuhan bilang begitu dalam hidup saya. Dalam pekerjaan saya, ya dalam mungkin masa-masa dahulu ketika saya masih muda, ya kan, sedang mencari jodoh, sedang mencari pekerjaan. Tuhan banyak sekali bilang, ini bukan jalanmu. Ya, lepaskan. Waduh, kelihatannya kalau mau melepaskan, apalagi orang yang kita kasih, apalagi orang yang kita kejar, saudara, apalagi pekerjaan yang kita impikan, apalagi mungkin pelayanan yang kita rindukan, itu nggak gampang loh, saudara. Kita butuh effort yang kuat. Pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus belajar mencari alternatif dari sudut pandangnya Tuhan. Jika kita tidak mau melepaskan, maka Tuhan tidak bisa menggantikan yang baru. Percaya saudara sekalian, kalau kau tidak berusaha untuk melepaskan pikiranmu yang lama, kau mengganti dengan pikiran yang baru, Tuhan tidak bisa menggantinya, saudara. Tuhan tidak bisa merubah hatimu. Kalau kau tidak berusaha melepaskan hatimu yang pahit, yang getir, yang penuh kecewa, maka kamu tidak bisa mendapatkan hati yang baru. Oleh karena itu tadi katakan, buanglah semua itu, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata yang kotor. Padahal kita tahu ini salah, tapi kita terus pegang. Kenapa? Kadang-kadang kita menikmatinya. Saya pengen menghujat dia, Pak, semau-maunya saya. Ya, semau-maunya saya, padahal kita orang Kristen. Memang saudara, ketika kita sedang marah, kita menghujat dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor, itu bisa keluar. Wah, nggak peduli itu anak Tuhan atau anak setan, saudara. Kata-katanya sama kadang-kala. Oleh karena itu, saudara, berani nggak kita belajar untuk mengendalikan diri kita? Nggak gampang memang, tetapi belajar untuk melepaskan. Apalagi hal-hal yang buruk, tidak ada resiko bagi saudara melepaskan hal-hal buruk dalam hidup saudara. Malah banyak keuntungannya. Tapi kita kadang-kala tidak mau melepaskan seperti monyet di dalam mengambil kacang. Dia tahu nih kalau kacang ini dilepaskan, tangannya bisa keluar. Diambil aja satu-satu, saudara. Tapi dia rakus, dia greedy, dia ambil sekali 3, tangannya nggak bisa keluar. Padahal kalau dia ambil satu-satu, dia bisa makan kacang itu, menikmatinya, tidak ada masalah. Tapi karena dia greedy, karena dia terlalu ambisius, begitu pula dengan manusia terlalu ambisius, dengan mimpinya, dengan targetnya, dengan hal-hal yang lain, sehingga dia tidak mau melepaskan, bahkan dia melepaskan Tuhan untuk mencapai targetnya itu. Nah, inilah saudara sekalian, kita nggak bisa memilih Tuhan kalau kita tidak bisa melepaskan keinginan-keinginan kita. Yang ketiga, saudara, pola pikir yang baru bahkan terjadi kalau apa, saudara? Harus bisa bersiap untuk diperbaharui terus-menerus. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang apa, saudara? Terus-menerus diperbaharui. Artinya apa, saudara? Hidup ini adalah proses untuk menjadi lebih baik, to become a better person. Selama hidup harus apa, saudara? Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Saudara, kalau kita bilang kita hidup di dalam Tuhan, tapi nggak ada buahnya, berarti ada something wrong. Atau kita bilang, oh saya ada buahnya Pak, tapi nggak pernah berakar, nggak pernah bertumbuh. Impossible, saudara. Tumbuhan itu kalau mau berbuah harus berakar yang kuat, baru dan bertumbuh yang benar, dan baru berbuah. Nggak ada tiba-tiba berbuah, saudara. Nggak ada, itu mujizat, saudara sekalian. Semua pun begitu. Harus berakar, harus bertumbuh batangnya, pohonnya, atau daun-daunnya, baru timbul buahnya. Saudara, inilah proses. Dan proses itu harus terus-menerus dipoles, harus terus-menerus diperbaharui. Tidak mungkin ada proses yang instan, saudara sekalian. Hidup ini harus terus disucikan, dimurnikan, agar kita berkenan pada akhirnya kepada Bapa. Hidup kita ini walaupun kita bilang, Pak, saya ini udah hidup kudus loh Pak. Saya ini sudah hidup benar loh. Tidak ada kebenaran kekudusan selain kekudusan dan kebenarannya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan sangat menghardik orang Farisi. Kau merasa dirimu paling spiritual. Kau merasa dirimu paling bagus. Ya padahal orang pemungut cukai, dia memukul-mukul dirinya. Dia bilang, Tuhan aku berdosa atas Engkau. Aku berdosa, ampuni aku Tuhan. Di manakah yang dibenarkan Tuhan? Apakah orang Farisi yang mengatakan, Tuhan, aku nggak sejelek dia loh, aku nggak sejahat dia loh, aku nggak seburuk dia, karena aku memberikan perpuluhan, aku melakukan doa segala macam. Tuhan bilang apa? Yang dibenarkan adalah orang pemungut cukai, bukan orang Farisi.
Saudara, kadangkala kita merasa hidup kita ini sudah cukup baik, sudah cukup benar, sudah cukup kudus. Tapi saudara, jangan gunakan parameter kita. Sehingga kita apa saudara, ketika kita bilang kita sudah cukup kudus, sudah cukup benar, akhirnya kita tidak mau diproses oleh Tuhan. Ada mungkin hamba Tuhan menegur kita marah, oh enggak, saya nggak pernah begitu, saya ini benar, saya ini melakukan yang benar, saya gereja, saya memberikan perpuluhan, saya melayani di gereja. Saudara, itu nggak jaminan kita masuk surga. Kekudusan kita, kebenaran kita tidak menjamin kita masuk surga, tetapi apa parameter Yesus yang menjamin kita masuk surga. Kalau Yesus bilang kita masuk surga, saudara. Bukan parameter kita. Oleh karena itu, kita masuk surga bukan karena perbuatan, tetapi karena iman kepada Kristus. Karena iman perbuatan kita baik, perbuatan kita benar. Jadi jangan kebalik. Banyak orang Kristen kebalik, saudara sekalian. Ketika dia berbuat dosa, dia memberikan perpuluhan. Supaya apa? Supaya menyucikan dosa-dosanya. Bukan begitu cara kerja Kristen, saudara. Kita beriman dulu, kita percaya Tuhan dulu, kita ikuti kehendaknya dulu, baru kita berbuat baik, berbuat benar. Karena apa? Karena iman kita. Kita percaya Yesus sudah mengubah kita, Yesus sudah mengubah hati kita menjadi hati yang baru. Itu maksudnya, saudara. Oleh karena itu kita harus siap terus dimurnikan. Dimurnikan nggak pernah ada yang enak, saudara. Dimurnikan itu apa? Ditegur, dikritik, dibenarkan. Itu nggak ada yang enak, dipukul, dihajar. Itu nggak pernah ada yang enak di dalam hidup kita, saudara sekalian. Tapi kita sebagai orang Kristen yang benar dengan paradigma yang baru, kita harus siap. Pak, saya nggak pernah menghadapi hal-hal yang mujizat yang spektakuler, Pak. Setiap kali saya mau melakukan sesuatu, ada aja masalahnya. Tapi memang si Tuhan tolong. Nah itu, saudara. Tuhan tolong itu dengan keadaan-keadaan yang unik, yang spesial. Sehingga kita bilang, wow, luar biasa ya. Tapi apakah harus seperti itu terus, Pak? Kita nggak pernah menerima mujizat dari awal. Saudara, memang kita harus, kadang-kala manusia ini lucu, saudara. Sudah ditolong Tuhan, tapi dia nggak merasa ditolong Tuhan. Ya, dia sudah diberikan berkat yang melimpah, tapi dia nggak merasa berkat itu melimpah. Inilah kadang-kadang hati kita nggak bisa bersyukur. Ya, banyak orang yang sudah diberikan kekayaan, sudah diberikan jabatan, posisi, pelayanan yang bagus, tapi mereka tetap aja merasa kurang. Kok pelayanan saya banyak masalah? Kok bisnis saya banyak masalah? Padahal dia lebih hebat dibandingkan dengan orang-orang sekitarnya. Tapi masih aja merasa bahwa kurang dan kurang. Inilah masalahnya manusia. Ketika sudah sampai satu titik, dia tidak lagi mau diproses, saudara. Hati-hati, saudara. Hidup yang tidak mau diproses, hidup yang tidak bisa bertumbuh. Proses itu selalu ada. Pohon itu pun dia menghadapi badai, menghadapi hujan, menghadapi kekeringan. Semua harus menghadapi itu, saudara. Tidak ada satu pohon pun yang tidak menghadapi tantangan dalam hidup ini. Termasuk kita. Yang terakhir, saudara sekalian. Yang terakhir adalah hidup yang mengenal dan serupa dengan Tuhan. Saudara, ini pola pikir yang terakhir kita harus sangat penting. Ya, karena kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Karena apa? Ada pengetahuan, ada pengertian. Sesuai dengan apa, saudara? Sesuai dengan gambarnya. Pengertian ini apa? Mengenal Tuhan secara benar. Manusia harus kembali kepada rancangan Allah yang semula, saudara. Karena kita ini gambar yang rusak. Beberapa teori, saudara, di dalam bidang teologi dikatakan apa, saudara? Manusia itu dipilih oleh Tuhan. Jadi ada yang nggak terpilih, ada yang nggak terpilih. Ya berarti masuk neraka, yang terpilih masuk surga. Berarti Tuhan nggak adil dong, Pak, kalau begitu. Ya Tuhan maunya dia dong kalau begitu. Dia Tuhan itu otoriter, Tuhan itu diktator dong. Ya masa dia pemilih? Kan semua ini kita kan ciptaan dia, kata dia sayang. Kenapa dia pilih? Saudara ingat baik-baik. Kita ini gambar yang rusak. Kita ini barang rongsokan, saudara. Kita ini bukan barang cakep, bukan barang yang hebat, bukan barang yang mulia, bukan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita ini barang rongsokan. Dari sekitar banyak barang rongsokan, jutaan orang, miliaran orang, Tuhan pilih untuk diselamatkan. Salah nggak? Dari barang yang rusak, yang nggak kepake, yang rongsokan, yang harusnya dimusnahkan, dia pilih untuk diselamatkan. Nggak salah, saudara. Karena kita ini barang rongsokan. Kecuali kita ini semua barang baik, Tuhan memilih, Tuhan nggak adil. Tapi kita ini barang rongsokan. Dari begitu banyak barang rongsokan, Tuhan pilih untuk diselamatkan, untuk dipulihkan, untuk dijadikan baru. Nggak salah. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita yang sudah mengenal Kristus hari ini, ya janganlah kita menganggap diri kita barang rongsokan lagi. Ketika Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah memoles kita, Tuhan sudah mengembalikan citra kita kepada rancangan semula. Oleh karena itu, saudara, janganlah kau berpikir aku ini tidak berguna, aku ini gagal, aku ini nggak mungkin bisa berhasil. Ini pola pikir lama, saudara. Ketika kau mengenal Kristus, maka kau harus bisa mengenal bahwa Tuhan sudah begitu berusaha untuk mengembalikan citramu kepada rancangan semula. Gambar yang rusak ini sedang diperbaiki oleh Tuhan, loh, saudara. Kita ini sedang dalam proses perbaikannya Tuhan. Bahkan proses itu saat ini seharusnya sudah selesai. Sampai kita nanti dimuliakan bersama-sama dengan Yesus.
Kita harus percaya bahwa Yesus sudah menebus kita dong. Kita sudah dikembalikan kepada rancangan yang semula. Saat ini kita sedang berjuang untuk mempertahankan iman kita. Intinya itu, saudara. Jangan sampai iman kita itu gugur di tengah jalan. Oleh karena itu kita terus intim dan mengenal Tuhan, saudara, senantiasa. Manusia baru harus bisa menggambarkan Yesus dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Oleh karena itu tidak ada proses yang berhenti, saudara sekalian. Mengenal seseorang itu perlu waktu. Saudara bilang mengenal suami dan istri. Saya sudah katakan berkali-kali, saudara. Sampai hari ini saya menikah sudah hampir 22 tahun, sudah 2 tahun ini 22 tahun. Masih belum mengenal 100% siapakah Yesus. Istri saya juga tidak mengenal 100% siapa saya. Mungkin di sini ada yang lebih lama dari saya. Mungkin Ibu Selvi lebih lama menikah. Kadang-kadang kita nggak bisa 100% mengenal suami kita, mengenal anak-anak kita, mengenal istri kita, saudara. Apalagi mengenal Kristus. Pengenalan akan Kristus akan berjalan terus sampai saatnya nanti Kristus datang kedua kali jemput kita, saudara sekalian. Oleh karena itu, jangan pernah melepaskan diri untuk terus intim sama Tuhan. Jangan pernah melepaskan diri untuk selalu mengenal Tuhan. Maka ada tahapnya, saudara. Pertama adalah mengenal, kedua adalah bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, yang ketiga adalah serupa dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau kita bilang, wah, hidup kita ini harus serupa ya Pak. Iya. Kenapa? Karena Kristus sudah ada di dalam kita. Kalau kita tidak serupa dengan Kristus, kita anaknya siapa? Kita pengikutnya siapa? Kita pengikutnya setan atau pengikutnya Kristus? Tinggal pilih, saudara. Kalau kata-kata kita kasar, kita datang ke gereja, habis dari gereja kita umpat-umpat itu tukang parkir, kita umpat-umpat itu tukang bakso, karena salah kasih bakso, kita minta bakso urat, kita dikasih bakso dikit, kita marah-marah, saudara. Itu orang simpel. Kita umpat-umpat dasar tukang bakso, nggak pernah sekolah, ya dibilangnya salah melulu, ya kan? Saudara, ini kadang-kadang kita begitu loh, saudara. Ya, di gereja kita haleluya, kita menangis ketika kita merasakan hadirat Tuhan. Nah, saudara, saya bingung. Kalau di luarnya begitu, merasakan hadirat siapa, saudara, di gereja? Hadirat Tuhan atau hadirat siapa, saudara? Saya nggak yakin itu. Saudara, di gereja pun ada hantu, ada iblis, saudara. Ya, dia yang mengganggu kita sedang beribadah. Saat ini pun, ya, ketika saudara mendengarkan firman ini, ada iblis yang mengganggu. Jangan percaya itu. Ya, aduh, males lah, nggak usah dengerin itu lagi firmannya. Saudara, inilah yang kadang-kadang iblis itu coba untuk mengubah paradigma kita. Ya, supaya paradigma kita itu tidak lagi mengejar kepada kerohanian, tetapi mengejar kepada duniawi. Nah, hati-hati, saudara sekalian. Maka Tuhan bilang apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena hari-hari ini jahat. Ya, kau bisa gugur imanmu. Tuhan bilang begitu. Kenapa iman itu begitu penting? Karena ketika Tuhan datang kedua kali, apa yang dicari? Bukan kekayaanmu, bukan kehebatanmu, bukan jabatanmu, tapi dicari imanmu. Apakah kamu masih mendapatkan iman di bumi ketika itu datang? Itu yang paling penting. Saudara, hati-hati. Ya, jangankan saudara, pendeta pun bisa kehilangan iman, saudara. Hari-hari ini itu begitu jahat. Oleh karena itu, saudara, kita harus terus bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ya, kalau kita punya masalah, kita gali dulu ke Tuhan. Itu cara yang benar. Supaya apa? Supaya pikiran kita nggak kacau, saudara. Supaya pikiran kita nggak bercabang. Supaya pikiran kita nggak mengandalkan orang daripada mengandalkan Tuhan. Hati-hati, saudara. Banyak dari kita ketika kita punya masalah, kekayaan kita dulu yang berbicara, kekuatan kita dulu yang berbicara, kejabatan kita dulu yang berbicara, atau orang lain dulu yang berbicara. Suami kita, istri kita, orang-orang yang berpengaruh. Waduh, yang orang ini bisa nolong saya nih untuk menyelesaikan masalah. Orang ini bisa nolong saya nih. Kadang-kadang begitu. Saya pun kadang-kadang masih terjebak seperti itu, saudara. Oleh karena itu kita mau terus berubah. Supaya kita bisa hidup semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dan semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, sebagai summary, saudara, ini adalah 4 langkah transformasi pola pikir kita untuk menjadi pemikir yang benar. Pertama, kita harus belajar, saudara, untuk menahan dan mematikan keinginan-keinginan duniawi. Nggak ada cara lain, saudara sekalian. Kalau saudara saat ini masih terpaku, lebih banyak 80% pikiran saudara, pikiran-pikiran duniawi, coba saudara, mulai kikis, mulai potong sedikit demi sedikit, mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk baca firman, mulai meluangkan waktu lebih banyak berdoa, mulai meluangkan waktu lebih banyak menyembah dan memuji Tuhan. Sehingga ketika kita mengambil keputusan kita nggak salah. Banyak sekali, saudara, dalam kepepet kita ini saat ini mengambil keputusan yang salah. Benar nggak, saudara? Banyak sekali orang-orang termasuk hamba Tuhan siapapun mengambil keputusan yang salah. Karena apa? Kepepet. Oleh karena itu, saudara, kita harus benar-benar mengerti apakah itu kehendak Tuhan, bukan kehendak dunia, saudara sekalian. Memang kita bilang, waduh Pak, kehendak Tuhan kelihatannya berat, Pak. Tapi saudara harus cari itu. Karena tanpa kehendak Tuhan, saudara nggak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang kedua, saudara, berani untuk melepaskan. Melepaskan memang tidak pernah mudah. Tidak, saya katakan ini gampang. Enggak, saudara.
Beberapa hari yang waktu saya juga banyak konseling anak-anak muda, saudara, sulit untuk melepaskan pasangannya. Walaupun dia tahu pasangan itu salah, pasangan itu nggak benar, sulit melepaskannya. Cinta itu seperti maut, saudara. Ketika sudah menjerat, itu sudah buta. Cinta itu memang buta. Kenapa? Cinta itu melekat seperti maut. Maka hati-hati, saudara sekalian, teman-teman di sini yang masih jomblo, ya, hati-hati memilih pasangan. Jangan karena umur langsung sikat siapa aja, saudara. Kalau sudah melekat, susah untuk lepas. Hati-hati, saudara. Menikah itu, saudara, kalau salah pilih, seumur hidup penderitaan. Oleh karena itu, lepaskan. Kalau memang itu nggak cocok, itu bukan dari Tuhan, lepaskan. Saudara bisa menimbang kok, mana yang benar, mana yang salah. Kalau pikirannya sudah ngaco, pikirannya sudah nggak benar, perbuatannya kasar, udah lepaskan. Seganteng apapun dia, secantik apapun dia, sekaya apapun dia, lepaskan. Belajar untuk melepaskan supaya kau memiliki cara pandang Tuhan, bukan cara pandang kita. Yang ketiga, saudara, siap untuk terus-menerus diperbaharui. Ini pun nggak mudah. Karena saudara harus terus-menerus dimurnikan. Dimurnikan itu dipoles, dikikis, saudara. Mungkin dihajar, ditampar sama Tuhan. Ya, terus kemudian dididik, ditegur sama Tuhan. Kadang-kadang nggak enak. Tapi itulah yang harus kita terima. Kalau kita mau berjalan terus bersama dengan Yesus. Tuhan itu terus mau memurnikan kita agar kita menjadi emas, saudara. Bahkan menjadi diamond, menjadi berlian. Semakin berlian itu dipoles, ya saudara, semakin banyak sekali polesannya, itu semakin mahal. Oleh karena itu, saudara-saudara tidak akan diciptakan Tuhan hanya untuk jadi orang-orangan, saudara sekalian. Tetapi saudara diciptakan untuk dimuliakan oleh Tuhan. Glorification, satu hari nanti kita akan akan ada proses glorification, pemuliaan oleh Tuhan. Yang terakhir, saudara sekalian, kita harus mengenal, bersekutu dan serupa dengan Yesus. Gak ada cara lain, saudara sekalian. Pola pikir kita at the end adalah kita harus serupa dengan Tuhan. Ya, ketika kita sudah bilang saya mau serupa sama Tuhan, pola pikir kita atau cara kerangka berpikir kita sudah terframework, sudah terarah. Oh iya, saya ini harus jadi murid Kristus loh. Saya ini nggak boleh lepas dari Kristus. Saya harus jadi murid Kristus. Oleh karena itu, saudara, saya katakan di sini, kalau bagi teman-teman di sini yang masih merasakan, aduh, Kristus bukannya tujuan utama. Bahkan beberapa waktu yang lalu, ada teman kita yang juga diskusi, banyak banyak pelayan-pelayan Tuhan hari-hari ini yang mereka mengatakan, saya sudah nggak kenal Tuhan, saya ini ateis, Pak. Saya sudah nggak terima lagi Tuhan. Bayangkan, saudara. Sudah tidak pernah ke gereja, kehidupan rohaninya kering, ditegur marah, dia nggak pernah bisa dibilangi. Sudah ingat baik-baik, satu hari nanti Tuhan bilang apa? Yang melihat akan melihat tetapi dia tidak mengerti. Yang mendengar akan mendengar tetapi dia tidak mendengar. Tuhan sudah masa bodoh. Kalau Tuhan sudah masa bodoh, hidup kita hancur, saudara sekalian. Hidupmu tidak ada masa depan. Kalau Tuhan sudah masa bodoh, hidup kita nggak ada masa depan. Ya, oh tapi orang Kristen pasti tolong ya. Namanya orang Kristen, saudara. Kalau kita tahu orang Kristen, kita harus berubah dong. Kita harus ikut Tuhan, kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Bukan malah menjauh dari Yesus. Kalau kita menjauh dari Yesus, berarti kita bukan pengikut Kristus. Saya katakan dengan pasti, kita ini bukan pengikut Kristus. Oleh karena itu, saudara sekalian, jangan jual imanmu hanya kesenangan dunia. Rumah kita di dunia ini cuma sementara. Rumah ini pasti dibongkar loh, saudara. Tadi pagi saya katakan kepada jemaat, rumah kita di dunia pasti dibongkar cepat atau lambat. Kita nggak tahu waktunya, kapan dibongkarnya. Tapi pasti dibongkar. Pasti dibongkar, saudara. Ada waktunya. Ketika rumahmu dibongkar, kamu mau kemana? Pilihannya cuma ada dua, ke neraka atau ke surga. Pilihannya cuma ada dua. Ketika kita mau ke surga, nama kita nggak tercatat, nggak ada tempatnya di surga. Ya udah, kita ke neraka, saudara. Nggak ada pilihan, cuma ada dua tempat. Oleh karena itu, hati-hati, saudara. Ketika rumah kita dibongkar, kita pastikan nama kita sudah ada kaplingnya di surga. Supaya Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Makanya Tuhan berkata apa? Jangan yang berseru Tuhan, Tuhan. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang masuk ke dalam rumahku. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan tiap hari berdoa, memuji Tuhan di gereja. Rajin, baca firman perpuluhan. Tetapi hidupnya nggak benar, saudara. Hidupnya masih korupsi, hidupnya masih berzina, hidupnya masih nggak kudus, hidupnya masih nggak benar. Dia bilang, biarinlah, Tuhan itu maha pengampun. Saudara, ketika kau mati, kau lagi melakukan dosa, saya nggak tahu, saudara. Ya, kemana kau akan lari? Tapi, saudara, kita lebih baik berjaga-jaga dan waspada. Ya, hati-hati itu, saudara sekalian. Ya, saya nggak mau lakukan, saya tidak mau menghakimi setiap orang, tetapi Tuhanlah yang menghakimi. Tapi kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati. Ya, makanya katakan saya sekarang, jemaat-jemaat BCP harus berjaga-jaga dan waspada.
Ya jangan sampai kehilangan iman. Ketika kita mati, kita sudah aman. Nama kita sudah ada di kapling surga, saudara. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara sekalian. Mungkin banyak dari kita yang hari ini sakit. Amin. Ya, banyak yang hari ini kita mungkin kecewa. Banyak yang hari ini kita takut karena keadaan kita. Mari kita berdoa. Pada malam hari ini, kita mau memiliki pola pikir yang baru. Oh Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah apa yang hamba sampaikan bisa menjadi rema bagi anak-anak-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami ingin memiliki pola pikir yang baru, Tuhan Yesus, agar kami selaras dengan Tuhan, agar kami mengerti kehendak Tuhan, agar kami hidup tidak menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan. Banyak dari kami memiliki pikiran-pikiran yang nggak benar. Pikiran jasmani kami lebih banyak daripada pikiran rohani kami. Kami lebih memikirkan jalan pintas daripada proses. Kami lebih banyak memikirkan hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik. Kami masih menyimpan segala-segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Bapa. Ubah pikiran kami, Tuhan Yesus. Kami mau di tahun 2020 ini kita memiliki parameter yang baru, paradigma yang baru, Tuhan. Agar pola pikir kami ini disesuaikan dengan pola pikirnya Tuhan, disesuaikan dengan perasaannya Tuhan. Sehingga kami tidak berdosa di hadapan Engkau, Tuhan Yesus. Kami ingin Tuhan, agar sampai akhir hidup kami, nama kami boleh tercatat di dalam kehidupan, di dalam daftar kehidupan, di dalam sorga, Tuhan Yesus. Dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Jamah anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Barang siapa mereka yang kecewa, barang siapa mereka yang mungkin ketakutan, barang siapa mereka hari ini marah, Tuhan Yesus, jamah mereka, agar mereka memiliki pola pikir yang baru, agar mereka tidak hanya melihat masalah, tetapi melihat berkat yang Tuhan berikan, dan mereka memiliki hati yang bersyukur, sehingga mereka bisa menerima berkat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini. Dan hamba juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit hari ini, banyak yang terkena COVID, Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, dan berikan mereka pikiran bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Dan Tuhan tidak akan membiarkan anaknya tergeletak parah dan tidak berdaya. Dan kami percaya Tuhan, pada harinya Tuhan akan tolong mereka, Tuhan akan sembuhkan, dan Tuhan angkat mereka kembali. Dan Tuhan akan pulihkan. Bagi teman-teman kami yang mungkin punya masalah keluarga, yang hari-hari ini lemah, mereka merasa banyak kegagalan dalam kehidupannya, hamba juga mau berdoa, Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka pemulihan, sehingga hari ini Tuhan Yesus ada perubahan dalam hidup mereka, totally ada transformation dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka tidak lagi sama. Dan hamba juga mau berdoa bagi mereka yang pikirannya buntu, pikirannya sudah tidak punya terobosan, hari ini pikirannya dibukakan, Tuhan berikan mereka jalan keluar, berikan mereka pengertian, pengetahuan, dan hikmat bagi Tuhan, sehingga mereka bisa memberikan jalan kepada solusi yang baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba telah selesai berbicara, dan hamba serahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus beracara dalam hidup mereka, biar mereka semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan memiliki cara berpikir yang baru. Haleluya.